Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu kata yang sampai bingung gitu. Bingung untuk mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saya tuh beberapa hari ini saya lihat ini, mohon maaf saya cerita, ada orang datang ke saya menyampaikan keluhannya, pengen jual rumah, pengen jual ini, sampai bilang, tolong Bu, saya buat makan besok gitu. Nah, saya lihat dari daftar transfer, saya lihat dari rekap bulanan, alhamdulillah luar biasa. Dan ini perlu disyukuri betul, di dalam situasi yang seperti ini, kita masih bisa berbuat untuk orang lain. Nah, pesan saya buat teman-teman, situasinya sulit, saat sulit inilah kita perbanyak sedekah. Kalau kita lihat, kita tadi bilangnya bicaranya marketing spiritual. Nah, antara lain spiritual itu adalah sedekah. Saatnya sulit. Saat sulit inilah saya mengajak teman-teman semua, yuk kita perbanyak sedekah, sehingga apa yang disampaikan Pak Harun dan Teh Oneng itu sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau saat ini kita mampu sedekah, katakanlah 1 juta, nanti ketika kembali ke suasana normal atau situasi normal, kita sedekah 10 juta, mungkin rasanya sama. Nah, yuk, itu pesan saya yang pertama. Kemudian kita bersyukur, bersyukurnya itu kok kita itu dipilih Allah menjadi pedagang, ya kan? Dipilih Allah menjadi pedagang, yang mana alat-alat yang kita dagangkan itu, barang-barang yang kita jual itu adalah barang-barang yang sangat luar biasa, secara medis manfaatnya, secara agama kehalalannya. Itu. Coba bayangin, kalau suatu hari kita dikasih usaha pedagang, tapi usahanya itu tuh membawa kemudaratan buat orang banyak. Contohnya apa, Bu Guri? Contohnya banyak. Contoh yang kecil saja, nama sama-sama obat, tapi dia bukan obat sih, nama produk, tapi dia membawa kemudaratan. Contohnya misalnya narkoba. Sama berdagangnya, mungkin manfaatnya, mungkin manfaat dia lebih besar. Tapi secara agama kita berdagang barang-barang yang halal. Nah, inilah satu hal yang kita bersyukur, dikasih usaha, dikasih pekerjaan, yang mana usaha itu adalah usaha yang halal. Kemudian barang yang kita jual itu tidak mendatangkan penyakit buat orang lain. Kemudian tujuan jangka panjangnya jelas. Tadi sudah kita bahas. Tadi saya dengar, pokoknya karena kita sudah marketing spiritual, berarti tujuan akhir dari usaha ini adalah mengajak kita semua yang terlibat di dalam sini untuk bisa selamat dari nerakanya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Itu yang paling penting. Makanya saya dari tadi saya lihat teman-teman bicaranya udah setiap bicara doa. Tadi Bu Novi udah syukur, Teh Oneng sudah doa, Pak Harun juga begitu, dan segala macam semua begitu. Ini tuh apa ya, satu hidayah, satu rahmat, suatu ridho yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita berjuang bersama, supaya apa? Supaya bisa mengajak teman-teman kita, sekali lagi mengajak teman-teman, saudara, tetangga kita untuk bergabung bersama kita, bukan saja untuk membicarakan dunia, tapi lebih dari itu adalah membicarakan akhirat. Kebayang nggak Bapak Ibu? Berapa banyak orang-orang yang kita ajak, yang tadinya nggak ngerti sholat, yang tadinya nggak ngerti menutup aurat, sekarang semuanya alhamdulillah. Yang tadinya nggak ngerti namanya Ka'bah, tapi sekarang semua leader kita, kalau saya ikutin Zoom meeting itu, kalau saya ikutin,
itu selalu bicara umroh mengumrohkan, haji menghajikan, sedekah buat orang miskin, hormat kepada orang tua, HPS-nya dijaga. Coba, usaha mana? Ikutin deh Zoom meeting mana-mana. Usaha mana yang mengajak sampai detail kayak begitu? Itu apa bukan di Arminada ini? Dan ini kita semua pertahankan. Saya melihat background teman-teman, ini para leader yang luar biasa, itu background-nya tuh semuanya luar negeri. Tapi tetap menyertakan Ka'bah. Artinya apa? Sehebat-hebatnya dunia kita pikirkan, kita masih tetap memikirkan akhirat. Mudah-mudahan apa yang menjadi latar belakang Bapak Ibu itu betul-betul Allah kabulkan, hingga kita semuanya bisa mengelilingi dunia, tetap kembali ke Ka'bah. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana melihat tanda-tanda kebesarannya Allah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan. Teman-teman yang ingin saya sampaikan, kalau kita usaha apa deh? Usaha tuh saya tidak pernah lihat satu usaha itu garisnya tuh linear. Jadi naik terus ke atas tuh nggak ada. Jadi selalu ada lika-liku, ada lika-liku. Apa aja lah, usaha apa aja lah. Itu nggak pernah garisnya lurus naik terus, nggak pernah. Mesti naik, sekarang turun, sekarang itu. Itulah diperlukan kekuatan mental kita, bagaimana kita terus pantang menyerah. Jadi kalau misalnya teman-teman 2 tahun yang lalu atau 2,5 tahun yang lalu dapat bonus, Bu Guril yang bener aja, saya tuh dapat cuma 50.000, ini mau diapain? Nggak cukup, Bu. Kita kan biasa pegang miliaran, Bu, kok sekarang kayak begini gitu. Itulah diuji bahwa usaha itu ada proses. Prosesnya itulah yang kita harus pantang menyerah. Di sana sini ya harus ada proses. Kayak ibarat pohon, diterbang angin dari mana aja arahnya, ya tetap bertahan karena akarnya kuat. Makanya kita sebagai pengusaha, sebagai apalagi komunitasnya miliarder, kita ini gampang loh ngomongnya miliarder, triliuner, tapi coba bawa ibu jalan-jalan ke kampung-kampung, ajak bicara angka juta, itu aja dia udah bingung. Itu aja udah bingung. Kita ini ngomong miliarder tuh, wah keren, ini gitu. Nah, jadi memang kalau orang ingin sukses, ya mau nggak boleh menyerah dengan keadaan. Siapalah, bacalah biografi siapapun orang-orang besar sekarang. Nggak ada begitu bikin produk langsung laku terus, jadi nggak ada. Bayangin dulu Nokia di zamannya SMS itu luar biasa Nokia. Tapi kan akhirnya tergerus dengan situasi. Tapi apakah Nokia berhenti ataukah iPhone berhenti dengan adanya Samsung? Ya terus kan berkreasi, berbuat-buat. Begitu juga dengan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu datang ke satu daerah, datang ke satu tempat ditolak, oh tinggal dipelajari. Mungkin produk yang saya bawa belum cocok nih untuk daerah sini. Atau mungkin adab saya yang kurang pas dengan daerah sini. Itu perlu selaras. Karena Nabi itu berjualan bukan cuma dengan ibadah yang hebat, tapi juga Nabi berdagang dengan akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah itu bagaimana ketika kita jualan, menyampaikan sesuatu, bukan cuma dengan bahasa, tapi juga dengan body language kita. Bapak Ibu, kalau Ibu tanya ke saya, Armina Reka, 30 tahun Armina Reka, itu apakah Armina Reka garisnya naik terus? Itu turun naik. Pernah 1 tahun di tahun 99 Armina Reka tuh jamahnya 2. Bayangkan tahun 96 97 itu luar biasa serangannya buat Armina Reka, tapi ketika itu Pak Guril bilang, saya ingin usaha ini ila yaumil qiyamah karena usaha inilah nanti yang akan membawa saya ke dalam surga. Jadi apa ya tujuannya tuh harus jelas, harus kuat, harus nggak bisa dipatahkan dengan hal-hal yang kecil.
Nah, ketika kita lemah, ketika kita lesu, kita ingat lagi tujuan kita. Tadi Pak Harun bilang, ketika saya lemah, ketika saya lesu, saya ingat mentor, akhirnya semangat lagi. Nah, ini juga yang ingin saya sampaikan. Jadi, Bapak Ibu, kalau ketika suasana hatinya belum mood, belum apa, atau mungkin proses jualannya ditolak orang, nggak diterima orang, ingat aja tujuannya, bahwa orang itu dia hanya berdagang saja, berjalan keluar dari rumahnya itu sudah fisabilillah. Karena apa? Dia mencari maisha untuk kehidupannya. Jadi kita harus ingat, ketika kita keluar dari rumah, baca doa keluar rumah, kemudian kita berdagang, dagang itu udah fisabilillah. Mencari kehidupan untuk keluarga kita. Nggak mungkin juga dijadikan orang miliarder yang kerjaannya cuma leha-leha terus jadi miliarder. Nggak ada. Itu harus diingat. Nggak mungkin. Nah, jadi harus kita ikuti prosesnya, kemudian jangan pantang menyerah dengan keadaan, harus dirubah terus polanya. Kalau hari ini saya datang ke daerah ini ditolak red coffee saya, mungkin daerah ini nggak cocok dengan kopi. Mungkin daerah ini cocoknya dengan ini. Itu. Jadi pengalaman ditolak itu membuat Bapak Ibu harus berpikir lagi dan harus belajar lagi. Jangan pernah merasa, aku mah udah baca bukunya banyak, aku ini enggak mungkin. Karena kejadian pengalaman itu luar biasa, membuat kita menjadi belajar. Nah, itu yang yang paling penting yang kita ingin contoh dari Nabi, Nabi itu pedagang yang memang punya akhlakul karimah. Jadi kalau nanti kita belajar lagi seperti mana sih jualannya, Bapak Ibu insya Allah sudah luar biasa. Jadi teman-teman yang hari ini yang ingin bergabung di Armina Daily, Bu Guril, tadi Pak Harun udah cerita, Bu Guril, masa iya sih 165.000 bisa dapat 1 miliar gitu. Itu kan leader ngomong doang, faktanya apa gitu. Ya itu bisa kita buktikan dengan bukti-bukti transfer. Tapi yang paling real faktanya Bapak Ibu lihat, sekarang ini situasi pandemi ini. Bagaimana satu makhluk yang namanya corona dan ukuran badannya itu mikrometer bisa menghancurkan ribuan bahkan jutaan orang meninggal hanya dengan satu makhluk yang kecil. Itulah hebatnya Allah. Karena Allah tuh yang mutakabiru, Allah itu maha sombong, mau menunjukkan kepada kita asal Allah berkehendak dia bisa lakukan. Bayangin, nggak masuk akal. Kalau misalnya virus itu mengenai orang-orang miskin, orang-orang nggak mampu, masuk akal kita. Tapi sekarang siapa yang kena? Para kepala negara, para orang-orang hebat. Coba Trump aja yang katanya punya dunia, 2 negara adik kuasa, satunya itu Amerika, dia tuh kena corona. Itu membuktikan kepada kita bahwa Allah itu yang mutakabiru, sombong, dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk meminta kita, yuk kalian ikhtiar, kalian bekerja dengan teori kalian, dengan ilmu kalian, tetaplah dikembalikan kepada Allah, tetaplah minta kepada Allah, karena Allah itu maha pemberi rezeki. Itu yang yang paling kita nggak boleh tinggalkan. Jangan pernah merasa sombong, nanti kita kayak sahabat yang pernah miskin minta didoakan sama Nabi Sa'labah. Dia merasa bahwa kehebatan dialah mengembala mengembala kambing sehingga dia menjadi orang kaya. Hari ini teman-teman yang sudah punya pendapatan tinggi dan teman-teman yang belum punya pendapatan atau yang belum bergabung di Armina Reka Perdana, di Armina Daily, yang sudah jadi miliarder, jangan pernah merasa sombong bahwa semua itu adalah berkat ridho dan rahmatnya Allah. Tentunya semua itu nggak akan mungkin terjadi tanpa ikhtiar dari Bapak dan Ibu. Di dalam proses ikhtiar inilah kadang-kadang kita dicoba, kadang-kadang kita diuji, kadang-kadang kita juga takutnya diuji dengan kesombongan, dengan kesedihan, dengan macam-macam hal, sehingga kadang-kadang kita menjadi, kalau orang Jawa bilang tuh mutung. Males jualan Armina Daily, orang ini, orang itu, nah itu. Tapi insya Allah kalau kita lihat proses penggajian Bapak Ibu bayangin ya,
Bunda, sorry kemut. Bunda, sorry kemut. Bunda kemut. Suaranya Bun? Di Kepijit. unmute. Ya. Oke. Bapak Ibu bayangin ya, kita kalau lihat struktur gaji pegawai negeri, profesor atau lektor kepala dengan golongan 4D, masa kerja sekian tahun, itu kalau dikumpul-kumpul gajinya tuh belum nyampe setahun 1 miliar. Itu tuh udah sekolahnya berapa tahun, coba bayangin. SD, SMP, SMA, oke. Dok, S2-nya 2 tahun, dokternya anggaplah 2 tahun, sampai profesornya anggaplah 3 tahun, 7 tahun. Itu yang benar-benar excellent itu penelitiannya, benar-benar excellent orangnya. Pakai gelar profesor, mengajar di universitas terkenal, itu belum nyampe pendapatannya 1 miliar setahun. Kebayang nggak Bapak Ibu? Hari ini betapa kita harus bersyukur Allah kasih luar biasa. Bukan cuma urusan dunia Allah ngasih kita. Bapak Ibu bayangin, udah alhamdulillah yang hadir di sini tinggal Bu Novi sama Pak Ringga yang belum haji. Insya Allah Bu Novi tahun depan haji, Pak Ringga tahun depan haji. Amin. Bayangin Bu, saya yakin, bukan saya Mas Raka juga belum. Saya coba kalau kita nggak ngurusin urusannya Allah, nggak mungkin hari ini Bapak kepikiran mau naik haji, termasuk saya juga mungkin. Masih simpan. Tapi karena tiap hari dipanggil, tiap hari diceramai, akhirnya kita niat untuk naik haji. Walaupun secara pendidikan mungkin kita belum apa-apanya dibandingin profesor. Itu Bu Andin suaminya camat, mau sekolahnya S3. Kira-kira nyampe nggak pegawai negeri sekian tahun itu sampai 1 miliar. Makanya saya bilang tadi, kalau Bapak ngomong 1 miliar tuh, di kita nih di komunitas miliar ini luar biasa. Udah biasa kita ngomong 1 miliar. Coba bawa ke pegawai negeri, terheran-heran. Gajinya habis digadaikan. Coba. Kita tuh sekali lagi memang perlu bersyukur betul, luar biasa, alhamdulillah diberi usaha ini ya nggak cuma diurusin dunianya tapi juga diurusin akhiratnya. Apalagi teman-teman leader ini luar biasa menurut saya, setiap hari bikin Zoom, kasih pelatihan, kasih bimbingan. Yuk, coba usaha apa lagi yang nggak berhenti. Saya lihat teman-teman tuh kok kayaknya nggak ada capeknya gitu. Nggak ada capeknya kasih ilmu pada teman-teman, kepada orang lain gitu. Nah, itu yang menurut saya luar biasa. Satu hal yang mungkin kita perlu renungkan Bapak Ibu, sekarang bayangkan kita semua ini sudah berapa banyak orang yang kita ajak haji. Sudah berapa banyak orang yang sudah berubah perilakunya karena sudah bergabung dengan kita. Sekarang kita bayangkan bagaimana tidur nyenyaknya Pak Yuli sudah memberi ilmu yang bermanfaat buat kita semua.